Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan Ibu Septi ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, siapa yang belum mandi? Yang belum mandi segera mandi ya, dan siap-siap untuk pembelajaran hari ini. Dan tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari sampai pembelajaran 3. Nah, sekarang kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat menyebutkan cara menjaga kesehatan lingkungan. Siswa dapat menjelaskan manfaat dan kerugian hidup bersatu di sekolah. Siswa dapat menentukan bentuk bangun datar pada urutan berikutnya berdasarkan pola. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, mari kita melihat gambar berikut ini ya. Nah, bagaimana keadaan sekolah tersebut? Bagaimana keadaan sekolah tersebut? Tentunya bersih dan rapi. Terus ada pohon-pohon, berarti sekolahnya nyaman, rindang, indah. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya agar sekolah tersebut menjadi nyaman dan rapi, bersih? Nah, caranya itu ya dibersihkan, terus menjaga kebersihan lingkungan, mematuhi tata tertib yang ada di sekolah, dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, lalu alat-alat apa saja sih yang digunakan untuk membersihkan lingkungan sekolah itu? Nah, ayo anak-anak sebutkan alat-alat yang dapat digunakan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Iya, pinter sekali. Nah, sapu lidi misalnya, ada ember untuk mengepel, ada lap kain untuk membersihkan jendela. Nah, kemoceng digunakan untuk membersihkan meja, kursi yang berdebu. Kemudian setelah disapu bisa dipel agar lantainya menjadi bersih. Nah, itu anak-anak. Nah, membersihkan sekolah atau kelas itu merupakan kegiatan yang mencerminkan kebersamaan. Seperti kemarin pembelajaran sebelumnya, yaitu mencerminkan sikap kebersamaan itu merupakan cermin sikap persatuan. Nah, ayo sekarang kita membaca. Ayo membaca, yaitu judulnya Sekolah Adiwiyata. Yuk kita baca bareng-bareng. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh karena sebab itu, perkarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi himbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Nah, tadi kita sudah membaca ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk menjadi sekolah yang bisa menjadi sekolah yang adiwiyata itu juga membutuhkan kerjasama semua warga yang ada di sekolah. Kita harus bersatu dan selalu menjaga kebersamaan agar kita selalu menjadi sekolah yang adiwiyata. Nah, apa saja sih ciri-ciri sekolah adiwiyata? Nah, yaitu yang pertama,
Ciri-ciri sekolah adiwiyata yang pertama yaitu sekolahnya itu rapi. Nah, yang kedua bersih, yang ketiga indah. Yang tentunya jika sudah rapi, bersih dan indah akan membuat nyaman. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi, sekolah adiwiyata itu sekolah yang rapi, bersih, indah dan nyaman. Nah, untuk menjadi sekolah adiwiyata juga harus selalu bekerja sama semua warga yang ada di sekolah. Nah, untuk menciptakan suatu sikap kebersamaan. Nah, kebersamaan itu juga tidak hanya untuk sekolah adiwiyata saja, tapi banyak sekali manfaat yang kita dapat dari manfaat kebersamaan. Yang pertama yaitu pekerjaan menjadi cepat selesai. Nah, semua pekerjaan menjadi cepat selesai karena dilaksanakan secara bersama-sama. Terus yang kedua, memiliki banyak teman. Nah, misalkan kalian biasanya hanya bermain dengan teman satu kelas. Jika kita membersihkan lingkungan sekolah, kita semua bekerja sama, bergotong royong membersihkan. Nah, kita bisa berkenalan dengan lain kelas, bahkan adik kelas maupun kakak kelas. Jadi kita bisa menambah banyak teman seperti itu. Nah, kan kalau membersihkan semua sekolah itu merupakan pekerjaan yang berat. Nah, tapi dengan kita bersama-sama maka pekerjaan akan menjadi ringan seperti itu. Nah, tetapi jika kita tidak melaksanakan atau melakukan semua pekerjaan dengan sikap kebersamaan atau kita tidak mengamalkan kebersamaan, maka ada pun kerugiannya. Kerugiannya apa anak-anak? Nah, pekerjaan tidak cepat selesai karena pekerjaan itu tidak dilakukan bersama-sama, hanya orang-orang tertentu saja. Nah, terus yang kedua, tidak punya teman. Nah, kan kita hanya bekerja hanya orang-orang tertentu, jadi kita tidak punya teman. Terus lingkungan menjadi kotor. Nah, karena yang membersihkan itu hanya orang-orang tertentu, menjadikan lingkungan menjadi kotor karena tidak selesai. Nah, membersihkannya tidak selesai kan menjadi lingkungannya tetap kotor. Seperti itu anak-anak. Nah, pekerjaan itu pekerjaan yang berat. Jadi, kalau dilakukan sendiri, pekerjaan tersebut menjadi tetap berat. Seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak itu tadi merupakan manfaat kebersamaan dan akibat tidak adanya sikap kebersamaan. Maka dari itu anak-anak, mari kita semua melaksanakan sikap kebersamaan karena banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya yaitu pekerjaan yang berat menjadi ringan. Seperti misalnya kita membersihkan ruang kelas. Nah, membersihkan ruang kelas seperti pembelajaran sebelumnya, tugas membersihkan ruang kelas itu merupakan tugas semua siswa. Betul sekali anak-anak. Nah, merupakan tugas semua siswa yang ada di kelas tersebut. Tapi kalau dikerjakannya hanya beberapa orang saja, itu akan menjadi berat sekali. Tetapi jika dikerjakan secara bersama-sama, maka pekerjaan akan menjadi ringan. Nah, itu merupakan manfaat kebersamaan. Nah, barang-barang di kelas itu apa aja sih yang dibersihkan? Nah, barang-barang di sekolah yang kita bersihkan adalah yang pertama, meja. Nah, meja dibersihkan menggunakan kemoceng. Terus papan tulis. Nah, setelah Bapak Ibu guru menulis di papan tulis, kita seharusnya membersihkannya. Kemudian jam. Jam juga harus dibersihkan karena agar tidak berdebu dan tidak mati atau rusak karena debu. Nah, kemudian penggaris kayu misalnya juga harus dibersihkan agar tidak berdebu anak-anak. Nah, itu tadi anak-anak barang-barang yang harus kita bersihkan di ruang kelas agar tidak berdebu dan tidak rusak, dan semua itu harus dikerjakan secara bersama-sama agar pekerjaan terasa ringan dan cepat selesai. Ayo anak-anak mengenal bangun datar yang ada di sekitar kita. Nah, misalnya ada meja. Meja berbentuk apa anak-anak? Betul sekali, yaitu segi 4 ya. Ini kan sudutnya itu ada 4, berarti disebut segi 4. Kemudian penggaris itu
Bentuknya apa anak-anak? Segitiga, iya pintar sekali. Terus gambar jam. Jam itu berbentuk apa? Lingkaran, iya pintar sekali. Ayo kita membuat pola. Nah ini dimisalkan tadi meja jam. Nah berarti ini segi 4 lingkaran. Segi 4 lingkaran, segi 4 kemudian lingkaran. Itu dinamakan pola. Yaitu yang berulang-ulang tetapi tetap. Nah kan misalkan ini segi 4 lingkaran, lalu kembali ke awal lagi segi 4 kemudian lingkaran lagi. Yuk bahas yang contoh yang kedua. Nah yang kedua yaitu bangun segitiga. Nah, kemudian lingkaran. Nah, karena pola harus kembali ke awal lagi, yaitu setelah lingkaran yaitu segitiga. Betul sekali anak-anak. Nah, itu pembelajaran kita hari ini anak-anak. Mari kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama yaitu kita dapat menyebutkan cara menjaga kesehatan lingkungan yang ada di sekolah. Kemudian kita mengetahui manfaat dan kerugian hidup bersatu di sekolah. Kemudian yang ketiga, menentukan bentuk bangun datar pada urutan berikutnya berdasarkan pola. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai anak-anak. Nah, habis ini kamu cek di WA grup ya. Ibu akan memberikan tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Jangan sampai terlambat ya. Yang belum mengerjakan tugas yang kemarin juga harus dikumpulkan ya anak-anak, agar kalian juga dapat nilai. Karena itu juga untuk nilai kalian. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, untuk pelajaran berikutnya kalian harus tetap semangat ya meskipun kita pembelajaran di rumah. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.